Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Syukur Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku, dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan naikkan lagu ini, lagu kerinduanku. Dengan sepenuh hati kita datang padamu. Allah mulia mawar shalom, ku cinta. Dialah Raja kita, Kaulah Rajaku. Amin. Yesus dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Hadiratnya dan kebenaran, ku sembah Kau Tuhan. Ya Yesus, dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun juga ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
amin. Ku sembah, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembahkan, amin, dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, haleluya, dan kebenaran. Ku sembah Kau Tuhan, untuk memberikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Terpujilah namamu. Saya undang untuk sidang jemaat bagi berdiri bersama-sama. Ada sukacita yang besar, amin. Dan roh Tuhan akan dicurahkan atas kita, bekerja dalam hidup kita, amin. Sebab kita dipilih oleh Tuhan menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Haleluya. Amin, Yesus. Terpujilah Kau Tuhan. Glory, glory, haleluya. Kita katakan, kita dipilih dari segala bangsa, amin. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih, kita dipilih, amin, dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih, dipilih
dipilih dari segala bangsa. Saya dipilih menjadi umatnya. Saya dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, amin. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi kita naikkan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi apa? Jadi umatnya, amin. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia, ya Tuhan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, amin. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya, terpujilah Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus naik ke surga, tetapi kita tidak dibiarkan sendiri, amin. Sebab ada Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam hidup kita, amin. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Pilih Roh Suci. Katakan, pilih Roh Suci, makaryo ing manah kula, amin. Kula memuji Gusti kanthi sukarana, awet Roh Suci paring manah sukarana, gesang langgeng ayem tentrem selaminya. Roh Suci, Roh Suci, oh Roh Suci, makaryo ing panah kula. Roh Suci, oh Roh Suci, amin. Makaryo ing panah kula. Pilih Roh Suci, pilih Roh Suci, makaryo ing manah kula. Kula memuji Gusti kanthi sukarana, haleluya. Awet Roh Suci paring manah sukarana, gesang
langgeng, ayem tentrem selaminya. Roh suci, oh roh suci, roh suci, oh roh suci. Makarya ing manah kula. Roh suci, oh roh suci. Makarya ing manah kula. Bila Roh Kudus, bila Roh Kudus berkarya dalam hatiku. Yang mau joget buat Tuhan boleh. Memuji Tuhan dengan sukacita. Karena apa? Karena Roh Kudus berkatiku, sukacita penuh, sejahtera hidup kekal selamanya. Roh Kudus, oh Roh Kudus, Roh Kudus, oh Roh Kudus berkarya dalam hatiku. Roh Kudus, Roh Kudus, oh Roh Kudus berkarya dalam hatiku. Sekali lagi, bila Roh Kudus, bila Roh Kudus berkarya dalam hatiku, aku memuji Tuhan dengan sukacita. Amin, haleluya. Karena Roh Kudus berkatiku, sukacita penuh, sejahtera, sejahtera hidup kekal selamanya. Roh Kudus, oh Roh Kudus, Roh Kudus, oh Roh Kudus berkarya dalam hatiku. Roh Kudus, oh Roh Kudus berkarya dalam hatiku. Roh suci, oh Roh suci, Roh suci, oh Roh suci. Makarya, makarya ing manah kula. Roh suci, oh Roh suci. Makarya ing manah kula. Makarya ing manah kula. Makarya ing manah kula. Dengan iman kita makarya ing manah kula. Matur nuwun Gusti Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Haleluya Yesus. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan, ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Disitulah ada damai sejahtera Tuhan. Penuhi hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu Tuhan. Biarkanlah kami boleh fokus hanya kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Kita naikkan pujian ini. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus
Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau, ku rindu Kau selalu, ya Tuhan, amin Yesus. Hadir-Mu di hidupku, Kau yang memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh pulihkanku. Saya undang sidang jemaat untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Bagaikan tanah kering, dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Kan air, oh ya Tuhan, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Hati kami rindu, rindu selalu hadir-Mu di hidupku, amin. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah,
ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku pandang hanya kemuliaan-Mu. Memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Amin. Dan ku bersyukur. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan. Sembah Engkau Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tuhan baik bagi kita sekalian. Amin. Dia selalu menolong kita, Dia selalu menuntun kita, Dia selalu baik bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita selalu mengikuti tuntunan Tuhan. Karena tuntunan Tuhan membawa kita naik dan tidak turun. Ya, puji Tuhan. Saya senang kita bisa bertemu kembali pada sore hari ini. Saya tahu saudara berkobar-kobar bagi Tuhan. Itu adalah modal yang Roh Kudus berikan kepada kita, saudara-saudara, agar supaya kita terus maju, tidak berhenti apalagi mundur. Saya ingin menyampaikan satu khotbah yang saya beri judul Bertobatlah.
Saya ambil dari perkataan Petrus ketika ditanya oleh orang-orang banyak, apa yang harus kami lakukan? Petrus berkata, bertobatlah. Ya, mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 dan 38. Kita membacanya bersama-sama. Kisah Para Rasul 2 ayat 37 dan 38. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ketika hari Pentakosta, murid-murid Tuhan berdoa bersama-sama di loteng Yerusalem. Ya, hari itu pas hari perayaan besar orang Israel. Kemudian mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan ke atas dunia ini seperti janji Tuhan. Murid-murid itu seperti dihinggapi nyala api dan kemudian mereka berkata-kata. Ngomong apa? Mereka ngomong pujian bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Mereka bicara tentang perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Hanya dalam bahasa asing, saudara-saudara. Ya, yang ngomong sendiri tidak ngerti. Justru yang ngerti adalah orang-orang yang sedang berkumpul di situ. Karena mereka dari berbagai-bagai tempat. Sehingga orang-orang itu kemudian berkumpul. Dan ketika mereka berkumpul, Petrus memberi penjelasan. Atau Petrus mulai berkhotbah tentang Yesus yang adalah Tuhan, Juru Selamat, yang mengampuni, menanggung dosa kita. Kemudian apa yang terjadi? Roh Tuhan juga menguasai orang-orang banyak itu. Hari itu 3.000 orang bertobat. Sebelumnya mereka bertanya, setelah mendengar khotbah ini, apa yang harus kami lakukan? Kemudian Petrus menjawab, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bertobat adalah bagian yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya. Apakah orang Kristen zaman sekarang memulai perjalanan kekristenannya dengan bertobat? Zaman gereja mula-mula, sebelum mereka memberikan satu komitmen kepada Tuhan, mereka dituntun, dibawa, mereka diberitahu bertobatlah. Dan itu menjadi sebuah patokan. Ketika orang mau percaya Yesus, mereka dituntun kepada sebuah pertobatan. Saudara-saudara, dalam kekristenan zaman sekarang, ketika orang mau jadi Kristen, apakah kita dituntut dalam pertobatan? Saya lihat banyak tidak, saudara-saudara. Ya, saudaraku sekalian, mengapa? Karena orang Kristen zaman sekarang, kalau mau jadi Kristen diajak ke gereja. Ya kan? Saudaraku sekalian, dan kalau mereka mau dibaptis, walaupun ada pelajaran,
tapi seringkali itu hanya dipakai sebagai sebuah persyaratan saja. Kadang-kadang orang pergi ke gereja, saudaraku sekalian, dengan berbagai-bagai macam motivasi. Karena senang dengan perkumpulan yang ada, cocok dengan orang-orangnya. Bahkan saudaraku sekalian, kadang-kadang kita merasa cocok sama Tuhan Yesus. Tuhan itu baik, Tuhan itu menolong, Tuhan itu menjawab doa, Tuhan itu memberi mujizat dan lain sebagainya. Tapi kita tidak tahu mengikut Yesus itu tidak hanya sekedar menerima kebaikan Tuhan, tetapi mengikut Yesus itu adalah sebuah komitmen besar. Karena harus dimulai dengan membuang yang lama, saudara-saudara. Kita tidak bisa mengikut Yesus dengan tetap berjalan di dalam dosa. Dan kemudian Yesus kita anggap sebagai sebuah alat untuk menetralkan dosa kita. Yesus hanya kita anggap sebagai Tuhan yang baik, yang memaklumi kita sekalian, sehingga Dia memberikan kebaikan-kebaikan yang pada akhirnya akan membawa kita masuk surga. Bukan begitu. Saudaraku sekalian, oleh karena itu yang pertama saya ingin katakan kepada saudara, hidup baru di dalam Kristus itu harus diawali dengan pertobatan. Pertobatan itu harus mengawali hidup baru kita di dalam Kristus. Ya, saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah cerita. Yesus pada suatu hari datang ke rumah Simon, seorang pemungut cukai, dan kemudian Yesus berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Dan pada saat Yesus berkumpul di situ, ada seorang wanita. Dia datang dan kemudian dia berlutut di kaki Yesus. Dia menangis. Dia membawa minyak wangi narwastu yang mahal harganya. Dia buka minyak itu, dia urapi kaki Yesus dengan minyak narwastu, dia usap dengan rambutnya, saudara-saudara. Dan masalahnya, wanita itu terkenal sebagai wanita tunasusila. Orang banyak lihat begitu, heran. Katanya Yesus ini nabi. Kok dia enggak tahu siapa yang pegang-pegang kakinya? Yesus tahu pikiran mereka. Dan kemudian dia bertanya kepada Simon, Simon, aku mau tanya nih, kalau ada orang punya hutang 500 dinar, yang satu punya, ada dua orang, yang satu punya utang 500 dinar, yang satu lagi punya utang 50 dinar. Dua-duanya dibebaskan. Dari dua orang itu yang paling berterima kasih yang mana? Simon bilang, ya yang 500 dinar dong. Ya, wanita inilah, dia seperti itu. Dia datang kepadaku membasuh kakiku. Aku masuk ke rumahmu saja, kau enggak menyediakan air pembasuhan. Dia meminyakiku dengan minyak wangi. Engkau tidak mengurapi aku. Orang banyak ini tidak ada yang datang dengan satu rasa syukur kepada Tuhan. Tapi perempuan ini, saudara-saudara, dia begitu mengasihi, dia menangis, dia memberikan yang bisa dia berikan yang terbaik kepadaku. Saudara-saudara, Kristen tanpa pertobatan, gak ada sesuatu yang bekerja di dalam hati kita. Semuanya hanya terlihat agamawi.
Tapi Kristen yang didahului dengan sebuah pertobatan, kekristenan itu dimulai dari dalam hati yang merasa saya ini orang yang buruk, saya ini punya masa depan yang jelek, kebinasaan, saya ini punya cara hidup yang salah. Saya mau diubah oleh Tuhan. Kalau saja saya bisa diampuni, itu sudah luar biasa. Enggak ngomong soal doaku dijawab, enggak ngomong soal permintaanku diberi oleh Tuhan. Aku diterima saja, tidak dihukum saja. Aku sudah sangat bersyukur. Mengerti maksud saya? Perbedaan orang yang memulai hidup barunya di dalam Kristus dengan bertobat dan tanpa bertobat itu beda. Orang yang hidup tanpa bertobat, dia merasa berjasa kepada Tuhan. Aku sudah ke gereja loh Tuhan, masakan doaku tidak dijawab. Ya, aku sudah memberi loh Tuhan, aku sudah nyumbang, aku sudah jadi pelayan Tuhan, aku sudah jadi majelis, aku sudah melayani ini dan itu. Tuhan harusnya ngerti dong. Orang yang tidak dimulai dengan sebuah pemahaman tentang pertobatan, dia akan berkali-kali kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan tidak mengikuti, memenuhi kebutuhan-kebutuhanku, menjawab doa-doaku? Tapi orang yang mengawali hidup barunya menurut apa kata firman Tuhan, seperti kata Petrus, bertobatlah. Orang itu akan mengikut Kristus dengan semangat perubahan. Amin. Saudaraku sekalian, oleh karena itu saya ingin memberitahukan kepada kita, kekristenan harus dimulai dengan bertobat. Saudara-saudara, bertobat itu sadar akan dosa. Kita tahu apa yang kita lakukan selama ini adalah salah. Kita tahu selama ini kita tidak hidup seturut kebenaran Tuhan. Kita tahu selama ini saya ditindas oleh dosa. Kalau kita belum sadar akan ini, kita tidak akan pernah merasa butuh Tuhan, saudara-saudara. Ya, seperti orang muda yang kaya, dia bilang, Tuhan, bagaimana kalau aku bisa, caranya aku bisa masuk surga? Ya, jalankan apa yang dikatakan kitab suci. Jangan berzina, jangan membunuh, sudah semua Tuhan. Hidupku baik-baik saja. Nah, sekarang jualah seluruh hartamu, ikutlah aku. Dia punya pertimbangan. Waduh, enak aja, berat nih, hartaku banyak. Selama ini aku menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan harta, sekarang harus ikut Tuhan. Dan dijual semua, enggak deh. Orang yang tidak sadar akan dosa, orang yang tidak sadar akan masa depannya yang menuju kebinasaan, mereka punya pertimbangan-pertimbangan. Aku gini sudah benar kok, aku gitu sudah benar kok, orang lain juga begitu, orang lain juga begini. Kalau dilihat rata-rata dari banyak orang, saya termasuk yang baik lah. Kalau saudara tidak sadar akan kekurangan kita, kesalahan kita, ketidakbenaran kita,
masa depan kita yang menuju kepada kebinasaan, kita ikut Tuhan itu hanya seperti pakai baju. Ya, saya agama ini enggak suka, itu enggak suka, saya suka Kristen. Kalau khotbah-khotbah itu saya dengar, Tuhan itu baik. Kalau dengar khotbah-khotbah, Tuhan itu menjawab doa, menyembuhkan. Jadi Kristen ikut Tuhan bukan untuk itu, saudara-saudara. Saudaraku sekalian, ada yang paling esensi, ada yang paling penting. Ribuan tahun Tuhan menjelaskan ini kepada umatnya, yaitu pada masa perjanjian lama Tuhan membicarakan tentang hidup yang akurat, yaitu Taurat, dan manusia itu tidak bisa mencapai itu karena manusia itu berdosa. Tuhan menyadarkan orang akan dosanya itu tidak satu hari, saudara-saudara. Tidak setelah mendengar khotbah ini kemudian saudara, aku sadar akan dosaku. Tidak, saudara-saudara. Saudaraku sekalian, itu melalui sebuah proses. Dan saudara harus memahami ini, bahwa tindakan saya yang ini enggak benar, perkataan saya yang itu salah, perlakuan saya kepada ini tidak tepat. Saudaraku sekalian, satu demi satu cara hidup kita, Alkitab memberitahukan banyak hal yang tidak menggambarkan cara hidup kerajaan Allah. Dan itu namanya dosa. Saudara-saudara, dan kalau itu tetap kita lakukan, saudara akan menuju kepada kebinasaan. Kalau seandainya Tuhan itu di sana dan hidup manusia itu menuju ke arah sana karena dalam keadaan berdosa, maka saudara tidak bisa ikut Tuhan berjalan ke arah sana tapi percaya kepada Tuhan, tidak mungkin. Kalau saudara mau percaya kepada Kristus, saudara tidak lagi menuju ke arah sana, saudara akan mulai menuju ke arah sana. Dipulihkan, diubah, disadarkan. Orang kalau tidak sadar salah, bagaimana dia bisa jadi benar? Orang kalau merasa benar, bagaimana harus diubahkan lagi? Saudaraku sekalian, karena itu setiap orang lahir baru harus dimulai dengan sadar akan dosa-dosanya. Saudaraku sekalian, dan itulah yang disampaikan oleh Petrus kepada orang banyak itu. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Kita harus mengambil sebuah keputusan besar. Aku tidak mau lagi hidup secara duniawi. Aku tidak mau lagi hidup dengan pikiran-pikiran duniawi. Aku tidak boleh lagi hidup dengan emosi-emosi yang menguasai aku secara negatif selama ini. Aku bahkan tidak mau lagi bekerja, perhatikan, dengan caraku yang lama, yang salah. Ketika Sakius dikunjungi oleh Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup Sakius?
mulai hari ini aku akan membagikan setengah dari hartaku. Tadinya Sakeus itu cari harta itu susah loh saudara-saudara. Dia pakai menekan orang, dia pakai bohong sama orang. Ya. Sekarang dia sadar itu salah. Yang berharga sekarang adalah Kristus. Maka aku akan proklamirkan hidupku sekarang tidak untuk uang. Karena selama ini aku hidup untuk uang, membuat aku hidup dalam dosa. Setengah akan aku bagikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang pernah aku rugikan, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Orang zaman sekarang, saudaraku sekalian, ketika Alkitab berkata, berikanlah perpuluhanmu kepada Tuhan. Jangankan setengah dari hartanya, hanya 1/10 dari penghasilannya. Orang bilang banyak banget sih, nggak boleh 1% aja. Susah loh ikut Tuhan saudara-saudara. 10% itu besar. Ya, pajak saja enggak segitu kok. UMKM aja cuma 0,5. Ya. Kalau kita tetap hidup dengan pertimbangan-pertimbangan manusiawi kita, duniawi kita, sulit mengikuti Tuhan. Apalagi kalau saudara punya suami jahat, dan kemudian engkau dinasehati gembala, sabar, ampuni. Pendeta isone ngomong tok, ampuni. Doa, ya kasih jalan keluar apa kek, panggil kayak suamiku, hajar dia apa gimana gitu. Masa cuma doa. Saudara-saudara, tidak gampang loh ikut Tuhan Yesus. Keselamatan itu mahal harganya. Yang bikin orang binasa itu yaitu tadi, sakit hati, ya, berantem, jengkel, tersinggung, marah, iri hati, pelit. Itu semua adalah penindasan dosa kepada kita. Saudaraku sekalian, kita harus sadar akan ini. Tidak gampang bisa sadar. Saudara-saudara, itu hanya bisa terjadi jika Roh Tuhan berkuasa atas kita. Ya. Dan itu tidak bisa terjadi hanya dalam satu kali seumur hidup kita. Hanya jika kasih karunia dari Tuhan Yesus bekerja di dalam hidup kita, maka saudara akan sadar. Tema kita tahun ini adalah hidup benar secara akurat. Enggak bisa akurat kalau poin yang satu yang harus ada di depan ini tidak terjadi. Terus gimana Pak? Ya ulangi lagi mulai sekarang. Buatlah satu komitmen. Tuhan, aku tahu hidupku salah, pikiranku salah, kelakuanku salah, tindakanku salah. Aku berdosa kepadamu Tuhan. Dan aku juga sudah mendengar bahwa Tuhan Engkau mengampuni dosa.
Engkau menanggung dosaku di kayu salib. Jika tidak, aku punya masa depan adalah mati, binasa, maut, karena upah dosa itu adalah maut. Yesus, engkau mati di kayu salib, menanggung dosaku, menanggung kutukku, menanggung sakit penyakitku. Karena itu Tuhan, aku tahu itu yang terbaik. Mulai hari ini, aku akan tinggalkan hidup berdosa. Saudaraku sekalian, orang untuk sadar itu tidak gampang. Wong yang jelas salah saja orang ngeyel. Apalagi yang tampak benar. Walaupun tampak benar, kalau itu tidak sama dengan kebenaran firman, itu dosa. Kesadaran itu tidak bisa muncul dengan sendirinya. Itu pekerjaan Tuhan. Waktu Petrus khotbah, saudara-saudara, tadi ayat 37 dikatakan apa? Mereka sangat terharu. Ya, saudaraku sekalian, itu bukan terharu, itu bukan saudara lihat film apa yang sedih, bukan. Terharu itu bukan karena dapat cerita yang sedih, bukan. Terharu itu adalah yang sebenarnya terjadi adalah gejolak emosi yang menguasai diri kita. Disadarkan, diterangi, sehingga kita bisa tahu, iya, saya salah, saya butuh Tuhan, saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri, saya harus diselamatkan. Yesus itu adalah benar-benar Tuhan yang cinta. Amin. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya. Saudara-saudara, keselamatan kita itu seluruhnya adalah karya Roh Kudus. Dimulai dari Tuhan menyadarkan kita akan dosa, dimulai dari Tuhan memberikan iman kepada kita, dimulai dari kita bisa membuat keputusan, sampai sehari-hari selama hayat hidup kita, Tuhan membimbing kita. Itu semua adalah pekerjaan Tuhan. Kalaupun engkau tidak setia, Tuhan itu setia. Kalau engkau pernah menerima Dia, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau undang Dia tinggal di dalam hatimu, Dia tidak akan meninggalkan engkau kapanpun. Dia akan selalu berdiri di depan pintu hatimu, mengetuk. Kalau engkau gak segera merespon, Dia tetap akan mengetuk. Kasih Tuhan itu begitu hebat. Jadi saudaraku sekalian, jika saudara mengerti apa yang saya sampaikan, dan saudara berkata, aku kok enggak mengalami begitu ya Pak, berdoalah. Berdoalah. Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Tuhan, kata firman-Mu kok aku ini salah.
Tapi kata orang aku ini benar. Menurut pertimbanganku aku ini juga benar Tuhan. Tapi kok firman-Mu berkata salah. Berdoalah. Terangi hati dan pikiran saya Tuhan. Tanpa diterangi Tuhan, kita itu gelap. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak lagi berjalan di dalam kegelapan. Tapi itu tidak otomatis. Tidak otomatis. Katakan sama-sama saya, tidak otomatis. Ya, saudara harus merespon. Ketika Tuhan menerangi, saudara harus berkata ya. Ketika Tuhan menerangi, saudara harus menerima. Saudara-saudara yang terkasih, kasih karunia Tuhan itu memberi kita hidup baru. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Itu pekerjaan Tuhan. Roh kita dihidupkan. Tapi saudara harus menerima dengan iman. Tidak bisa pasif. Tidak hanya bisa mikir-mikir saja. Saudara harus terima. Dan ketika saudara beriman, Tuhan akan menuntun saudara. Dia mulai menerangi hati dan pikiran kita. Setiap hari kita harus belajar semangat pertobatan. Saya sampai hari ini masih bertobat saudara-saudara. Saya tidak pernah berkata saya sudah baik, saya sudah sempurna, tidak. Tetapi bukan berarti saya tetap melakukan dosa berulang-ulang. Ketika pekerjaan Roh Kudus memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, menyadarkan kita, mengingatkan kita, kita harus merespon dengan tidak lagi mengulangi perbuatan kita. Kalau saudara mengulangi, itu tandanya apa? Saudara masih hidup di dalam kutuk. Kutuk itu ciri, tandanya kalau orang itu mengulangi. Saya tahu salah, saya tahu tidak boleh, saya tahu ini merugikan, tapi saya tidak bisa lepas dari itu. Ulangi lagi. Kutuk itu saudara-saudara. Dan kalau engkau hidup di dalam kutuk, masa depanmu adalah maut. Lantas yang benar gimana? Mengakulah kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, kita harus bereskan dosa kita. Kita buang, kita matikan. Amin. Sebagaimana komitmen kita ketika kita dibaptis, mati bersama-sama Yesus dengan dimasukkan ke dalam air itu. Dan kita bangkit dari air, melambangkan kita hidup baru di dalam Kristus. Enggak bawa-bawa lagi kutuknya tadi itu. Tapi apa bisa begitu Pak? Enggak bisa memang. Tuhan memberikan kasih karunia dengan membimbing setiap hari. Kita diberi kesempatan untuk berproses. Gagal sekali lagi, bertobat lagi. Gagal sekali lagi, bertobat lagi. Gagal sekali lagi, bertobat lagi. Dengar kalimat yang terakhir, sampai beres. Harus dibereskan. Yang puji Tuhan itu adalah
ketika kita bertobat lagi, Tuhan terima pertobatan kita. Tapi ya enggak sampai bertahun-tahun, saudara-saudara. Ya, masa melakukan salah yang sama setahun? Setahun aja kok ketawa, ada yang 50 tahun. Saudaraku sekalian, apakah kita masih membayangkan kalau kita pulang ke rumah Bapak, bawa dosa-dosa kita? Surga akan berkata, aku tidak kenal kamu. Karena kamu tidak hidup dengan iman. Tapi karena aku melayani Tuhan, karena aku juga berkhotbah, karena aku juga berbuat baik. Dosa kecil sama dosa besar, dosa satu sama dosa banyak, sama. Dosa itu tidak ada hitung-hitungannya kecil apa besar. Dosa itu tidak ada hitung-hitungannya satu apa dua. Dosa itu tidak ada hitung-hitungannya ditutup dengan kebaikan, amal dan lain sebagainya. Tidak ada. Dosa ya dosa. Jangan hidup di dalam dosa. Berdoalah kepada Tuhan supaya kita menerima urapannya, kasih karunia-Nya, disadarkan akan kekurangan kelemahan kita dan diberi kemampuan untuk menang atas dosa itu. Amin. Siapa yang pernah belajar doa tabernakel? Setiap hari kita berdoa, Tuhan terima kasih, aku sudah hidup di dalam Kristus Juru Selamatku. Dengan Yesus menang di atas kayu salib, Tuhan memberi kemenangan atasku, mengalahkan dosa-dosa. Pikiran kotor, pikiran jahat, iri hati, sensitif, tersinggungan, ya, suuzon, itu semua dibuang. Karena itu menindas, memperhamba hidupmu. Kasih karunia Tuhan masih besar sampai hari ini. Datanglah kepada Tuhan. Berikan aku cahayamu, berikan aku terangmu, berikan aku urapanmu, berikan aku kemampuanmu. Saudara-saudara, semua orang harus mengalami itu. Saya pernah mengalami itu dan saya terus setiap hari mengalami itu. Saudara harus tahu rasanya bertobat. Kalau tidak tahu dan tidak menghidupinya setiap hari, rasanya Kristen, tapi Tuhan tidak kenal kita. Rasanya Kristen, tapi tidak berubah menjadi seperti Kristus. Rasanya Kristen, tapi tidak bertumbuh apa-apa. Dan pada akhirnya, saudara tidak bisa menuai kerajaan Allah dari hidupmu. Karena untuk menuai kerajaan Allah, engkau harus hidup dengan benih Kristus. Supaya buahnya adalah buah Kristus. Amin. Saudaraku sekalian, apalagi yang kita hidup di Indonesia ini. Kebenaran-kebenaran umum yang dibangun di masyarakat, itu banyak kebohongan-kebohongan. Dibangun oleh agama-agama dunia, dibangun oleh kebohongan demi kebohongan. Kan saya sudah melakukan seperti orang itu tuh bukan kebenaran Tuhan. Saudaraku sekalian, bagaimana bisa mengerti
mintalah kasih karunia Tuhan. Saya ingin menolong saudara untuk saudara mengalami sendiri dengan Tuhan. Saudara tidak harus bergantung kepada hamba Tuhan, kepada pendeta. Karena hanya mendengar cerita pendeta, khotbah pendeta tanpa mengalami sendiri, enggak asik saudara-saudara. Enggak asik dalam pengertian kita hanya sekedar tahu. Padahal iman itu adalah pengalaman. Saudara tahu banyak Alkitab, saudara tahu banyak ayat, saudara tahu bagaimana melayani Tuhan, saudara tahu bagaimana berkhotbah, saudara tahu bagaimana menafsir Alkitab. Itu bukan apa-apa. Saudaraku sekalian, saudara harus tinggal di dalam firman, mengalami pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Bisakah Pak, kasih karunia dari Tuhan Yesus masih bekerja sampai hari ini? Kiranya Tuhan menjamah saudara sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Sekali lagi mengalirlah menjadi doa kita. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Bapak Ibu Saudaraku sekalian, berapa banyak di antara saudara mengerti apa yang saya sampaikan? Dan saudara berkata, Tuhan, aku mau hidup dalam pertobatan setiap hari. Angkatlah tanganmu. Jika ada di antara engkau berkata, Tuhan, aku belum pernah membuat sebuah keputusan untuk berbalik arah hidupku dari dunia ini kepada Kristus. Tolonglah berikan kasih karunia-Mu kepadaku ya Tuhan, supaya aku mengerti, supaya hatiku diterangi, dan supaya aku bertobat dengan benar. Angkatlah tanganmu. Tuhan akan mendengar doa saudara, dan Tuhan akan mencurahkan kasih karunia atas saudara. Tuhan akan memampukan saudara. Di dalam nama Yesus, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau Tuhan menerima campur tangan Tuhan dalam hidup kami.
Ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami, agar kami tahu bagian-bagian yang harus kami tinggalkan di dalam hidup kami. Tuhan, menjamah hati kami, agar hati kami dilembutkan. Apa yang dikatakan salah oleh Tuhan, biarlah kami tidak mengulangi lagi. Dan apa yang dikatakan benar oleh Tuhan, kami mau tinggal dan melakukan hari demi hari. Terjadilah itu atas hidupmu di dalam nama Yesus. Tuhan, ampunilah kami jika kami tidak mengerti. Ampuni kekurangan kami, kelemahan kami, kebodohan kami. Jika kami hidup di dalam gelap, tidak bisa melihat kebenaran-Mu, ampuni kami Tuhan. Dan kami mau hidup mengarahkan wajah kami kepadamu ya Tuhan, mengarahkan hati kami kepadamu ya Tuhan. Kami akan menjadi haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Terjadilah itu atas Engkau di dalam nama Yesus. Berikan kami, mampukan kami ya Tuhan, untuk kami bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Biarlah kami bisa membedakan yang kehendak Tuhan dan yang bukan. Ajari kami untuk bisa menyerahkan pergumulan kami kepada Tuhan, menyerahkan dosa-dosa kami di kaki Tuhan, dan boleh meninggalkannya. Terjadilah atas-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang limpahi jemaat-Mu dengan kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Biarlah semangat untuk terhubung dengan Tuhan, biarlah terjadi atas setiap saudaraku. Cinta akan firman Tuhan mulai menggelora di dalam hati kami. Kami dikuduskan, kami dibenarkan, dan kami diselamatkan oleh-Mu ya Tuhan. Demi nama Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus. Curahkanlah Tuhan kasih anugerah-Mu yang membuat hati kami berkobar-kobar bagi Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembuhkanlah jemaat-Mu yang sakit pada malam hari ini. Tuhan, menolong mereka, menjawab mereka dari semua pergumulan-pergumulan hidup mereka. Mereka boleh berkemenangan di dalam Engkau. Terjadilah demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini jemaat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Hamba mohon berkatilah masing-masing rumah tangga, keluarga, suami, istri, anak-anak mereka dan seisi rumah mereka. Tuhan memberkati Engkau dengan kesembuhan. Tuhan memberkati Engkau dengan kesehatan ilahi. Tuhan memberkati Engkau dengan umur panjang. Tuhan mencurahkan atas-Mu hikmat, pengertian dari atas, melimpah-limpah atas Engkau. Berkatilah ya Tuhan yang sekolah, yang kuliah. Berkatilah yang mencari nafkah, bekerja setiap hari. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan memberkati. Tangan-tangan yang memberikan persembahan ke dalam rumah Tuhan, Tuhan memberkati persembahan syukur mereka, persembahan persepuluhan mereka, persembahan khusus mereka. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tidak akan pernah mengalami kekurangan. Oleh kasih karunia Tuhan, terjadilah atas-Mu. Sekarang terimalah berkat rahmat, damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara malam ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Mari semua yang percaya katakan amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat pulang, Tuhan memberkati semua saudara sekalian.